Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang sel volta. Untuk materi sel volta itu sendiri, Ibu yakin adik-adik sudah baca dalam classroom yang dikirimkan oleh Bapak Nixon dalam materi sel elektrokimia. Tapi pada hari ini kita hanya membahas itu hanya khusus pada sel volta saja. Baik, kita mulai saja dengan pembahasan kita. Sel volta sendiri merupakan seperangkat komponen yang menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia. Jadi, melalui reaksi kimia akan menghasilkan aliran listrik. Nah, reaksi kimia yang terlibat dalam sel volta ini merupakan reaksi oksidasi dan reduksi. Ini redoks, sehingga menghasilkan aliran listrik. Nah, alat tempat terjadinya redoks sehingga menghasilkan aliran listrik itu kita sebut dengan elektroda. Kita sebut dengan elektroda ya. Nah, elektroda ini dia itu ada dua, yaitu elektroda tempat terjadinya oksidasi, kita biasa sebut dengan anode. Oksidasi. Reduksi kita sebut dengan katode. Jadi Ibu jelaskan ulang bahwa elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi itu kita sebut dengan anode. Elektroda tempat terjadinya reduksi kita sebut dengan katode. Nah, dalam sel volta ini sendiri kita bisa menghitung energi potensial yang dihasilkan sel volta dengan cara ada rumusnya, yaitu N0 sel sama dengan N0 reduksi kurang N0 oksidasi. Ini merupakan rumus untuk menghitung potensial aliran listrik yang dihasilkan melalui reaksi kimia atau reaksi redoks. Nah, di sini juga ada diagram sel dalam sel volta ini, kita lambang dengan sel. Ini merupakan lambangnya. Di bagian kiri biasanya itu terjadi reaksi oksidasi. Di bagian kanan terjadi reduksi. Baik, ini merupakan penjelasan tentang sel volta. Untuk supaya adik-adik lebih paham tentang sel volta, kita akan masuk pada contoh soal. Baik adik-adik, kita masuk pada contoh soal. Set N 2+ tambah 2 elektron menghasilkan Zn dengan N0 selnya sama dengan min 76 volt. Cu plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan N0 selnya plus 34 volt. Pertanyaannya,
tentukan katoda, anoda, reaksi nol sel dengan diagram selnya. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita harus tentukan katoda dan anodanya. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan katoda. Pertanyaan yang kedua, tentukan anoda. Pertanyaan yang ketiga, tentukan bagaimana reaksinya. Pertanyaan keempat, tentukan SL-nya. Pertanyaan kelima, tentukan diagram selnya atau buat diagram selnya. Baik, yang pertama, cara menentukan katoda dan anoda. Baik, ada cara gampang untuk kita menentukan katoda dan anoda. Di sini kita lihat mana yang memiliki nilai paling besar. Yang memiliki nilai paling besar itu adalah katoda, sedangkan yang memiliki nilai paling kecil itu adalah anoda. Ingat, katoda dan anoda sama di sini sama dengan katoda sama dengan reduksi, sedangkan anoda sama dengan oksidasi. Jadi yang mengalami katoda di sini adalah Cu. Itu adalah Cu. Sedangkan yang mengalami anoda adalah Zn. Ini adalah 2 ya. Yang ketiga, bagaimana reaksinya? Baik, kita masuk pada jawaban yang ketiga tentang reaksi. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang E0 selnya. Yang ketiga, E0 selnya dulu. Ingat bahwa untuk menghitung E0 selnya itu rumusnya itu adalah E0 reduksi kurang E0 oksidasi. Nah, kita juga harus ingat bahwa yang ini, katoda ini dia sama dengan reduksi, sedangkan yang anoda ini dia sama dengan oksidasi. Sehingga di sini yang reduksinya itu adalah Cu dengan dia punya E0 selnya itu adalah plus 34 kurang E0 oksidasinya itu adalah Zn dengan E0 selnya itu adalah min 76 volt, jangan lupa di sini volt. Sehingga hasilnya itu adalah plus 1,1 volt. Nah, di sini tanda plus. Tanda plus ini menyatakan bahwa ini reaksi adalah reaksi spontan. Baik, selanjutnya kita tentukan reaksinya. Untuk menentukan reaksinya, yang pertama kita harus membalik reaksi ini. Yang pertama kita tulis duluan Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan N0-nya itu tetap plus 34 N0 selnya. Terus di sini Zn itu kita balik menjadi Zn menghasilkan Zn plus 2 tambah 2 elektron. Di sini kan kita sudah balik. Jadi dia tuh menjadi plus 76 E0 selnya itu. E0 sel menjadi plus 76 volt. Sehingga reaksinya itu hasil dari reaksi itu. Di sini 2 elektron yang sama kita coret. Sehingga hasil dari reaksi ini yaitu hasilnya Zn tambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu dengan E0 selnya itu sama dengan
volt. Reaksi yang di sini, reaksi yang pada nomor 4 ini sebenarnya juga menjawab pertanyaan dari N0 selnya ya. Kita kurangkan di sini 1,1 sehingga di sini juga 1,1. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan pada nomor 3 juga. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang kelima, yaitu diagram sel. Nah, untuk menjawab pertanyaan diagram sel itu kita harus ingat kembali materi awal yang tadi Ibu jelaskan, yaitu kita di bagian kiri itu kita tulis dulu oksidasinya, baru di bagian kanannya itu adalah reduksi. Sehingga jawaban dari nomor 5 ini adalah Zn, misalkan Zn plus ini Cu12 dimasukkan Cu. Jadi jawaban dari diagram sel ini yaitu ini. Silahkan dibaca sendiri. Baik, untuk sel volta mungkin contoh soalnya ya, hanya sampai sini saja. Untuk contoh-contoh soal yang lain lagi, adik-adik bisa nanti komen di classroom sehingga ibu bisa tambahkan contoh soal lagi. Untuk hari ini contoh soalnya cukup satu ya adik-adik. Baik, kesimpulannya bahwa sel volta itu merupakan seperangkat komponen yang menghasilkan arus listrik melalui reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu yang terjadi dalam sini adalah reaksi reduksi oksidasi. Nah, elektroda itu merupakan alat di mana tempat terjadi itu reaksi redoks. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian adik-adik. Jangan lupa untuk bertanya jika belum paham tentang materi sel volta. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Selamat siang.